Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tiara Oktavianti dari kelompok 5 sebagai pembuka dari materi kelompok 5 yang berjudul Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Antar Negara yang beranggotakan Firas Al-Rashid, Agung Putra Herdiana, Muhammadika Elansyah, Dini Fitriani, dan saya sendiri Tiara Oktavianti. 1. Definisi. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi, di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hukum tidak sama dengan pilihan hukum, karena pada pilihan hukum secara objektif para pihak memilih stelsel hukum yang berlaku bagi subjek-subjek yang terlibat dalam suatu kontrak. Selama pilihan tersebut itu tidak melanggar kepentingan umum dan pada umumnya digunakan pada bidang hukum kontrak, kecuali pada bidang kontrak kerja, karena kontrak kerja dinilai memiliki kaidah sifat memaksa. Apalagi sampai menjelma menjadi penyelundupan hukum, kaitannya dengan ketertiban umum, karena ketertiban umum merupakan satu rem darurat bagi berlakunya hukum asing dan pemakaian otonomi para pihak yang terlampau leluasa dan ketertiban umum. Juga menjaga bahwa hukum yang dipilih para pihak tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat suatu negara. Penyelundupan hukum di beberapa negara dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. 1. Belanda, Wetschonduiking. 2. Prancis, Fraude à la loi. 3. Latin, Fraus legis. 4. Jerman, Gesetze zum Gehung das Handeln in Fraudem legis. 5. Inggris, Fraudulent creation of point of contract. 6. Italia, Fraude alla legge. 7. Indonesia, penyelundupan hukum. Terbelakang penyelundupan hukum dalam perkawinan antar negara. Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau suatu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional dengan tujuan menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain, seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan. Hubungan penyelundupan hukum dengan ketertiban umum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku. Sedangkan dalam penyelundupan hukum kita, hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Jadi, hukum asing dikesampingkan karena penyelundupan hukum akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan hukum asing itu. Dalam hal-hal khusus, kaidah asing tidak akan dipergunakan karena hal ini kemungkinan pemakaian hukum asing ini oleh cara yang tidak dapat dibenarkan. Tinjauan dari hukum positif di Indonesia dan hukum internasional. Penyelundupan hukum dalam perkawinan ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum internasional. Secara normatif agama, melarang pernikahan
berbeda iman, baik agama Kristiani maupun Islam. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan agama. Sepanjang tidak ada pemisahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan. Sudah Muldoko, pegawai kantor catatan sipil di Jakarta, disampaikan dalam seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan lembaga kajian hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia di 2006. Sikap yang diambil pegawai kantor catatan sipil tersebut bersumber dari penafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut ketentuan hukum tersebut, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi pasangan yang tidak mengikuti ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut, harus siap menerima konsekuensi hukumnya. Dalam pandangan hukum perdata internasional, suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan menghindari diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Kegel juga berpendapat bahwa hukum asing dapat dikesampingkan jika dianggap bertentangan dengan the untouchable part, the lex fori itu. Hartono Sunaryati, pokok-pokok hukum perdata internasional. Hal ini didukung dengan prinsip yang digunakan oleh ketertiban umum public order. Jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat, hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar-dasar demi kepentingan umum atau demi ketertiban umum, penyelundupan hukum, dan hak-hak yang telah diperoleh. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungan dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh, karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan, tetapi pada hak-hak yang diperoleh justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing, diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Contoh penyelundupan hukum dalam perkawinan antar negara yang pertama adalah perkawinan orang-orang dari Indonesia di Penang atau Singapura. Dalam praktek hukum Indonesia dikenal dengan larangan menikah kembali bagi pihak perempuan yang bercerai atau bercerai mati sebelum 300 hari lewat dari perceraiannya atau disebut juga dengan masa idah. Akan tetapi, mereka dapat melangsungkan perkawinan sebelum 300 hari lewat. Mereka dapat melakukan pernikahan di Penang atau Singapura. Karena di Penang dan di Singapura menganut hukum Inggris, di mana hukum Inggris tidak dikenal jangka waktu atau masa idah. Yang kedua adalah perkawinan Gretna Green. Gretna Green adalah sebuah desa yang terletak di Skotlandia, merupakan tempat di mana berlangsungnya pernikahan bagi orang-orang Inggris pada masa lampau yang tidak mempunyai persetujuan dari orang tuanya. Terkenal dengan sebutan The Blacksmith of Gretna Green, yaitu hakim perdamaian di hadapan siapa harus diucapkan untuk menikah. Jadi pada saat itu tanpa izin orang tua pun para mempelai dapat menikah. Karena Gretna Green diibaratkan sebagai Firdaus atau surga untuk para calon mempelai yang melarikan diri dari tempat kediaman mereka di Inggris. Selain itu, ada kasus perceraian dan perkawinan ala Zevenbergen. Di dalam beberapa negara tidak mengenal adanya lembaga perceraian. Demikian juga di negara Italia atau Australia dahulu sebelum 1938. Menurut paragraf 3 dari PJB Austria dulu,
Perkawinan hanya dapat diputuskan antara orang beragama Katolik karena meninggalnya salah satu pihak. Jika warga negara Austria yang beragama Katolik ingin melangsungkan perceraian, maka mereka pergi ke Hongaria dengan cara 1. Mereka memperoleh suatu keputusan cerai dari meja dan tempat tidur dari Badan Peradilan Austria. Yang kedua, kemudian mereka melakukan naturalisasi menjadi warga negara Hongaria. Yang ketiga, disusul dengan menjadi anggota dari satu jemaat Protestan di Zuffenbergen. Yang keempat, setelah itu didapatkan putusan cerai meja dan tempat tidur ala Austria diubah menjadi keputusan cerai yang definitif oleh Badan Peradilan Gereja. Saya akan memancarkan atau menyampaikan poin saran. Saran yang pertama adalah 1. Perlunya ada kesadaran dari pengawal pencatat perkawinan untuk lebih memahami makna perkawinan secara filosofis, sosiologis, dan rohanis, sehingga tidak akan ada ketimpangan dalam pemberlakuan aturan dalam perkawinan. Yang kedua, adanya pengkajian lebih lanjut oleh pemerintah terhadap pengaturan yang terkait perkawinan karena aturan yang ada sekarang banyak yang tumbang tindih sehingga dalam pemberlakuannya masih sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia disusun pada tahun 1974. Sedangkan kajian mengenai penyelundupan itu sendiri baru dikenal oleh hukum perdata internasional pada tahun 2006, di mana sebelumnya penyelundupan masuk dalam kajian ketertiban umum. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia responsif terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kasus yang terus bermutasi seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, agar mampu menjadi rujukan dan menjadi solusi akhir yang solutif bagi setiap kasus yang bermunculan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.